Di sini Pak Anies menggambar negara salah urus yang dipimpin oleh Firaun atau Hitler atau bahkan Pinocchio ya. Sering tidak mengindahkan etika, sering tidak mengindahkan aturan hukum. Benar, Pak. Bahkan Benar. peraturan bisa ditekuk-tekuk, bisa diterapkan setelah tebang pilih, dan seringkali dibuat hanya untuk menguntungkan mereka yang sedang berada di dalam lingkar kekuasaan. Nah, ini apa yang dibilangin Pak Anies bener ini. Ini fakta yang terjadi di zaman Firaun dulu. Mudah-mudahan tanda-tanda seperti ini tidak ada di negeri kita. Oh, nggak ada, Pak. Nggak ada. Ada apa tidak? Nggak ada, Pak. Ada yang merasakan? Saya nggak ngerasain, Pak. Sampai Saya nggak ngerasain, Pak. Tapi nggak tahu tetangga saya ngerasain, Pak. Nggak gitu. Halo sobat Etsam semua, apa kabar? Semoga para sobat selalu dalam keadaan sehat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sobat, jumpa lagi dengan saya Etsam. Saya doain semuanya selalu berakal sehat dan waras lah ya. Sobat, ini kemarin ada pidato yang bagus sekali dari Pak Anies Baswedan pada acara Milad PKS. Di sini Pak Anies menggambarkan suatu negara yang kalau disalah urus ya, atau yang dipimpin oleh orang-orang yang semacam apa ya, Firaun barangkali ya, atau Hitler atau bahkan Pinocchio ya. Waduh, rakyat makin sengsara, tidak akan ada keadilan, dan pokoknya susah aja masyarakat atau rakyatnya. Nah, ini keren kan pidato Pak Anies ini, karena inilah menggambarkan siapa sebenarnya Pak Anies ini. Ini juga informasi buat sobat semua nih, agar tahu sosok Anies sampai saat inilah ya, belum ada tandingannya ya, kalau menurut saya ya. Ini beliau ini sangat cerdas dan brilian sekali ya, dan tahu bagaimana memanage suatu negara yang sekaya Indonesia ini ya, banyak potensi alamnya, kekayaan alam dan lain-lainnya lah ya, yang banyak dikelola untuk kemaslahatan atau kesejahteraan masyarakatnya nanti. Oke, kita dengerin dulu nih pidato Pak Anies yang keren ini. Dan di antara tanda-tanda mengapa gagal, mengapa kemunduran adalah dua unsur utama: institusi politik dan institusi ekonomi. Ketika institusi politik, institusi ekonomi itu bersifat ekstraktif, memeras, maka pelan-pelan negaranya akan turun. Tapi kalau institusi ekonomi, institusi politik sifatnya inklusif, memberikan kesempatan setara kepada semua, pelan-pelan negara akan bangkit, menjadi kuat, menjadi makin berkembang. Itu guys. Keren, kan? Apakah institusi politik dan ekonomi yang bersifat memeras, menyingkirkan, atau bersifat inklusif, memberikan kesempatan pada semua? Coba kita lihat satu-satu. Kita lihat institusi politik. Apa bedanya negara dengan institusi politik yang bersifat memeras, ekstraktif, menyingkirkan, dan yang bersifat inklusif atau melayani semua? Negara dengan institusi politik bersifat memeras, menyingkirkan, cenderung mengkonsolidasikan kekuatan, kewenangan pada satu pemimpin, pada satu grup, pada satu kelompok. Kekuasaannya tidak disebar dan dibagikan kepada semua. Negara dengan institusi politik yang memeras, menyingkirkan, memberikan kesempatan partisipasi yang terbatas, partisipasi yang terkendali. Bahkan mereka-mereka yang berbeda pikiran politiknya sering dipinggirkan dari arena. Enggak awet kayak gitu. Negara dengan institusi politik yang memeras, menyingkirkan ini sering tidak mengindahkan etika, sering tidak mengindahkan aturan hukum. Benar, Pak. Bahkan Benar. peraturan bisa ditekuk-tekuk, bisa diterapkan setelah tebang pilih, dan seringkali dibuat hanya untuk menguntungkan mereka yang sedang berada di dalam lingkar kekuasaan. Nah, ini apa yang dibilangin Pak Anies bener ini. Ini fakta yang terjadi di zaman Firaun dulu. Ya nggak guys? Ya. Oke, ini lanjutin ya. Mudah-mudahan tanda-tanda seperti ini tidak ada di negeri kita. Oh, nggak ada, Pak. Nggak ada. Ada apa tidak? Nggak ada, Pak. Ada yang merasa
merasakan? Saya nggak ngerasain, Pak. Jangan sampai. Saya nggak ngerasain, Pak. Tapi nggak tahu tetangga saya ngerasain Pak nggak gitu. Ada. Karena itu tanda-tanda bukan menuju kesuksesan. Kalau pedagang, pedagang saja. Jangan pedagang sekaligus pejabat, sekaligus pembuat aturan. Apalagi membuat aturan yang terkait perdagangan yang dibuatnya. Ini, bahayanya di sini. Dan juga tidak kemudian serba rangkap jabatan, Oh. apalagi rangkap jabatan yang bertumpuk-tumpuk. Juga memastikan meritokrasi berjalan dalam pemerintahan, bukan memberikan keistimewaan pada keluarga. Negara dengan institusi politik yang melayani. Stop dulu ya. Memberikan keistimewaan pada keluarga. Ini, waduh. Sudah kita lihat ya di zaman sejarah dulu ya, di negeri zaman Firaun kalau nggak salah. Bagaimana Firaun itu ya mementingkan keluarganya, kelompoknya, ya kan? Ini kan nggak apa namanya, ya sangat keji sekali ya. Jangan sampai ini terjadi di negara kita. Jangan sampai lah Pak ya. Jangan sampai aja. Nggak ada Pak di sini mah nggak ada. Ini zaman Firaun dulu ada, ya guys. Oke, kita lanjutin. Ini cenderung menjunjung tinggi tegaknya rule of law, sehingga yang dilakukan adalah memperkuat cabang-cabang hukum agar independen, agar terbebas dari intervensi politik, agar transparan dalam setiap pengambilan keputusan. Dan kalau kita saksikan, ini yang harus kita perkuat di Republik ini. Iyalah, Dan Pak. terakhir, negara dengan institusi politik yang inklusif, yang melayani, akan menjunjung tinggi kesempatan warga untuk menyuarakan pandangannya, pikirannya, aspirasinya tanpa sedikit pun ada rasa takut. Wes, mantap. Negara yang inklusif adalah negara yang tidak baperan. Negara yang membuka ruang pada kritik. Negara atau pemerintah memiliki kekuatan aparat, memiliki kekuatan anggaran, memiliki kekuatan media, memiliki bahkan kekuatan senjata. Yang dimiliki oleh rakyat adalah gagasan, aspirasi, dan kata-kata. Jangan sampai satu hal yang dimiliki oleh rakyat, kata-kata itu pun dilarang untuk diartikulasikan. Izinkan kata-kata rakyat bisa muncul ke permukaan. Wes, Karena itu keren. pada saat ini ada pasal-pasal Tangan gua. yang dikenakan kepada mereka yang mengungkapkan pendapat, maka ke depan kita perlu justru pasal-pasal dalam undang-undang kita, dalam peraturan kita yang secara tegas dan eksplisit melarang persekusi atas kebebasan berpendapat. Mantap. Jadi saya juga mengalami ketika tugas di Jakarta, ketika berada di pemerintahan, maka kita menjadi kotak pos alamat keluhan dan kritik. Nih, Dan dengar itu harus tuh. diterima sebagai it comes with the job. Ini adalah bagian dari pekerjaan. Tidak perlu dituntut, tidak perlu dipersekusi, dan itu juga yang telah kita sama-sama laksanakan di Jakarta. Tidak ada satupun yang dilaporkan dan dipersekusi. Tuh. Keren nggak? Mestinya begitu dong. Nah, ini kembali nih. Semangat reformasi ini kan belum berjalan ini sampai saat ini nih. Sepertinya nanti kalau Pak Anies ini presiden, semangat reformasi ini mungkin bisa terrealisasikan ya para sobat ya. Kita ya berharap sangat ini. Makanya ente-ente nih sobat ya, siapapun ente ya harus paham lah ini kondisi yang khawatirkan Pak Anies tadi ini nih. Ya, saya dan juga Anda semuanya, kita semua tentu berharap bagaimana kita hidup ini bisa sejahtera semua masyarakat rakyatnya. Nah, makanya besok ini Pilpres jangan sampai tidak pilih Pak Anies ya. Nah, ini himbauan buat Anda semua yang masih punya akal sehat. Nggak ada alasan aja lah kalau nggak milih Pak Anies. Kalau mau kita ini rakyat Indonesia semuanya ini berkeadilan, sejahtera, ya ini sosok Pak Anies inilah yang bisa nanti untuk membawa arah ke sana bangsa ini. Nah, jadi bagi lo orang nih yang benci Anies atau nggak suka Pak Anies ini dipertanyakan akalnya nih, akal sehat dan hati nuraninya. Nanti pada video berikutnya saya bikin kriteria kenapa sih orang benci Anies. Tunggu aja ya setelah ini ya. Oke. Demikian aja dulu cuap-cuap saya
pada kesempatan ini selalu dukung channel ini agar semua sahabatku, sahabat beriman bisa dapat fadilahnya, yaitu menjadi orang yang bermanfaat untuk kebaikan orang-orang yang lainnya. Demikian saja untuk kesempatan hari ini. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.